Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad, dosen Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Farah Nur Salsabila, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Prodi Manajemen Pendidikan Angkatan 2020. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan materi penganggaran perusahaan atau budgeting. Silakan disimak ya, teman-teman. Untuk pembahasan yang pertama ini adalah pengertian penyusunan anggaran dalam perusahaan. Apa sih yang dimaksud dengan penyusunan anggaran atau budgeting? Penyusunan anggaran atau budgeting ini adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dan dinyatakan dalam satuan moneter. Apa sih alasannya anggaran perusahaan ini dibuat? Anggaran perusahaan ini dibuat untuk membantu perusahaan dalam menjaga sistem keuangan perusahaan. Anggaran perusahaan ini juga dapat dibuat untuk memudahkan laporan keuangan. Untuk pembahasan yang kedua ini adalah penyusunan anggaran perusahaan yang perlu diperhatikan. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan anggaran perusahaan. Yang pertama ini ada memahami kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Hal ini dasar yang perlu diperhatikan adalah memahami kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Yang kedua ini ada meninjau kebutuhan anggaran tahun lalu. Hal ini selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah kebutuhan anggaran di periode sebelumnya. Dengan mengetahui data tersebut bisa menjadi acuan dalam membuat anggaran untuk di tahun selanjutnya. Yang ketiga ini ada membentuk komite pengelola anggaran. Hal lainnya sebelum membuat rencana anggaran adalah dengan membentuk panitia pengelola rencana anggaran. Cara ini bisa meningkatkan efisiensi dari sisi biaya. Jadi, perusahaan ini tidak perlu membayar pihak eksternal untuk menyusun perencanaan anggaran perusahaan. Panitia sendiri juga bisa berasal dari divisi keuangan yang diawasi langsung oleh manajemen perusahaan. Yang keempat ini ada menentukan pedoman anggaran. Dari langkah ini adalah menentukan pedoman anggaran ini yang terukur dan terarah. Tujuannya adalah pedoman ini untuk mengarahkan anggaran supaya tidak menyebar ke mana-mana. Untuk yang kelima ini ada menyiapkan rencana anggaran. Hal ini yang perlu dipersiapkan adalah mendata kebutuhan yang diperlukan dari setiap divisi terkait. Dalam penyusunan anggaran ini yang dibutuhkan sinergi dari berbagai lapisan dalam perusahaan. Untuk itu, perlu dikoordinasikan dari berbagai pihak untuk mendukung terbentuknya rencana anggaran. Yang terakhir, yang keenam ini membuat anggaran sesuai dengan jenis permintaan. Meskipun rencana anggaran ini meliputi berbagai elemen di dalam perusahaan, namun dalam pembuatan anggaran ini akan ditentukan juga dari jenis anggaran yang dibutuhkan. Seperti yang dijelaskan, ada berbagai macam anggaran yang bisa digunakan oleh perusahaan. Perbedaan jenis anggaran akan berpengaruh juga pada informasi yang dibutuhkan dalam penyusunannya. Untuk pembahasan yang ketiga ini ada penyusunan anggaran pada perusahaan agar perusahaan ini dapat berjalan secara efektif. Langkah ini juga mudah membuat anggaran keuangan yang efektif. Membuat anggaran ini sangat penting menjaga keuangan agar anggaran ini bergantung pada pemasukan. Juga dapat mulai memprioritaskan pengeluaran dan mengelola uang untuk masa depan keuangan dengan lebih baik. Setiap tujuan ini memerlukan rencana dan strategi untuk mencapainya. Begitu juga dengan tujuan-tujuannya ini, keuangan kita perlu membuat perencanaan anggaran ini untuk mewujudkannya. Berikut langkah yang mudah dalam membuat anggaran yang efektif. Yang pertama ini ada utamakan pengeluaran wajib. Yang kedua ini ada mengidentifikasi pengeluaran diskresi. Yang ketiga, pikirkan alokasi keuangan. Yang keempat, bandingkan biaya estimasi dengan biaya sebenarnya. Yang kelima, tetapkan batasan pengeluaran dengan penghasilan. Dengan membuat perencanaan ini akan memudahkanmu dalam menggunakan uang dengan bijak dan tidak menjadi konsumtif. Selain itu, kita juga mempertimbangkan dari ulang target uang ini dan selang waktu dan tujuan keuangan.
Bisa juga mencari sumber pendapatan lain untuk menambahkan pemasukan. Intinya, proses evaluasi ini dapat membantu kita membuat anggaran yang realistis. Pembahasan yang keempat ini ada waktu anggaran perusahaan dibuat dan digunakan. Kapan waktu anggaran perusahaan ini dibuat dan digunakan? Biaya anggaran perusahaan ini dibuat beberapa bulan sebelum akhir tahun. Pada kasus lainnya, anggaran perusahaan ini disebut pula anggaran belanja perusahaan, karena isi dari anggaran perusahaan ini merupakan dari rancangan hal apa yang dibeli atau dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kelima ini membahas pengambilan keputusan sebuah anggaran di perusahaan yang terlibat. Siapa sajakah yang terlibat dalam pengambilan keputusan sebuah anggaran di perusahaan? Dalam penyusunan anggaran ini harus diperhatikan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran tersebut. Pihak-pihak ini yang terlibat dalam penyusunan anggaran tersebut dalam pihak prinsipal atau atasan dan agen atau bawahan. Di sini saya ingin ngasih tahu, anggaran perusahaan ini penting ya bagi, keberhasilan dalam bisnis. Pentingnya budgeting ini suatu perusahaan ini membuat proses anggaran ini merupakan, suatu cara yang paling efektif untuk menjaga bisnis dan alat-alat pembayarannya agar tetap pada jalur. Perusahaan ini menyusun rencana anggaran sebagai dasar pelaksanaan seluruh aktivitas usahanya ini dalam periode 1 tahun. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di-like dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.